Mengapa orang tua tidak pernah berhenti menasehati anaknya? Di setiap rumah, suara orang tua yang menasehati seringkali terdengar berulang setiap waktu. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang terdengar seperti cerewet. Namun di balik setiap kata, sebenarnya ada kasih yang dalam dan rasa takut kehilangan. Orang tua bukan ingin mengatur seluruh hidup anaknya, melainkan ingin menjaga agar anak tidak terjatuh di tempat yang pernah mereka lalui. Nasihat mereka adalah bentuk cinta yang seringkali tidak dikatakan dengan kata, "Aku sayang kamu," tetapi diwujudkan lewat perhatian yang terus mengalir tanpa henti. 1. Karena mereka pernah melalui jalan yang sama. Orang tua tidak menasehati dari ruang kosong. Mereka berbicara dari pengalaman yang telah mengajarkan banyak hal tentang kegagalan, kekecewaan, bahkan penyesalan. Mereka tahu rasa sakitnya salah langkah, karena itu mereka ingin anaknya berjalan lebih aman. Nasihat mereka adalah peta dari perjalanan hidup yang pernah ditempuh, agar anak tidak tersesat pada jalan yang sama. 2. Karena kasih mereka tidak pernah berhenti bertumbuh. Cinta orang tua itu unik, ia tidak mengenal waktu dan tidak habis oleh usia. Bahkan saat anak sudah dewasa, kasih itu tidak berkurang sedikit pun. Nasihat yang terus diberikan bukan tanda bahwa mereka tidak percaya, tetapi justru bukti bahwa hati mereka masih terus bergetar karena peduli. Mereka menasehati karena cinta yang tidak pernah berhenti mencari cara untuk melindungi. 3. Karena mereka melihat lebih jauh dari apa yang anak lihat. Anak sering melihat masa kini, sementara orang tua melihat masa depan. Mereka memiliki pandangan yang terbentuk dari pengalaman dan kebijaksanaan hidup. Saat orang tua menegur, itu bukan karena mereka ingin menahan langkah anak, tetapi karena mereka melihat lubang di depan yang belum terlihat oleh mata anaknya. Nasihat mereka adalah sinar penerang sebelum gelap menelan langkah. 4. Karena mereka takut kehilangan. Setiap orang tua memiliki ketakutan terbesar kehilangan anak, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan rohani. Ketika mereka menasehati dengan keras, itu seringkali lahir dari rasa takut. Takut anaknya salah pergaulan, salah arah, atau salah memilih jalan hidup. Di balik kata-kata yang terdengar tajam, ada hati yang bergetar oleh cemas dan kasih yang tidak tahu cara lain untuk melindungi. 5. Karena mereka ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Nasihat orang tua sering terdorong oleh satu kerinduan, agar anaknya hidup lebih baik, lebih bijak, dan lebih bahagia dari mereka. Mereka tidak ingin anaknya mengulang kesalahan masa lalu yang dulu pernah mereka tangisi. Maka setiap kata nasihat adalah doa terselubung, harapan agar sang anak berhasil, bahkan melampaui batas yang pernah mereka capai. 6. Karena mereka merasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagi banyak orang tua, mendidik dan menasehati bukan sekadar tugas moral, tetapi juga tanggung jawab rohani. Mereka sadar bahwa anak adalah titipan Tuhan dan setiap titipan harus dijaga sebaik mungkin. Nasihat mereka bukan sekadar suara manusia, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual untuk menuntun anak agar tetap berjalan di jalan yang benar. 7. Karena cinta tidak pernah berhenti berbicara. Pada akhirnya, orang tua menasehati karena cinta sejati memang tidak bisa diam. Cinta selalu mencari jalan untuk menyampaikan peringatan, dukungan, atau penghiburan. Mereka tahu suatu hari nanti, anak akan mengerti maksud di balik setiap kata. Ketika waktu sudah berjalan jauh, baru disadari bahwa nasihat yang dulu terasa mengganggu, ternyata adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah diberikan. Jadi, jangan cepat menutup telinga ketika orang tua menasehati. Kadang yang terdengar seperti omelan, sebenarnya adalah doa dalam bentuk lain. Nasihat mereka mungkin sederhana, tetapi maknanya dalam dan menyelamatkan. Suatu saat nanti, ketika kita menjadi orang tua, kita akan mengerti bahwa kasih memang tak bisa diam, karena cinta sejati selalu ingin menjaga. Kata Alkitab, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amsal 1 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati.